Susunan upacara pengibaran bendera merah putih hari Senin 4 Agustus 2025 segera dimulai. Persiapan, masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Peserta disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan sebelah kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, ya. Tegak, ya. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, ya. Tegak, ya. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
tanahku hiduplah negeriku, bangsaku dan semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya pendiri Pondok Pesantren PP Al-Fitriyah, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi. Summa ila ruhi Haji Abdul Ghani Ashkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan di Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan di Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Peserta upacara diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Siapa kita? Siapa kita? MTS SMK Al-Fitriyah. MTS SMK Al-Fitriyah. Istirahat di tempat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama ba'du. Yang saya hormati Ketua sekaligus Yayasan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitriyah Ngadilangkung Kepanjen. Yang saya hormati Kepala SMK Al-Fitriyah Ngadilangkung Kepanjen. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru MTS SMK Al-Fitriyah Ngadilangkung Kepanjen. Yang saya cintai, yang saya banggakan, anak-anakku semua MTS dan SMK Al-Fitriyah Ngadilangkung Kepanjen. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan kita diberikan keimanan dan keislaman. Kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bisa melaksanakan kewajiban kita tholabul ilmi setiap hari. Semoga ilmu yang kita dapat
menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fid dini wad dunya. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga kita semua, keluarga kita semua, keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Fitriyah mendapatkan syafaatnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW di dunia maupun di akhirat. Karena Kanjeng Nabi lah, karena Nabi Muhammad lah kita diberikan petunjuk. Yang dulu tidak ada aturan menjadi sekarang ada aturan, yang dulu sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan belum ada pendidikan, sekarang menjadi ada pendidikan. Zaman yang jahiliyah menuju yang zaman terang benerang, yaitu apa? Agama Islam. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua MTS SMK Al-Fitriyah yang saya cintai, mesti kadang-kadang anak-anak bilang wong dicintai, kadang-kadang yo diseneni, kadang-kadang yo di hukum dan lain sebagainya. Pak Hadi bolak-balik mengatakan kalau ada orang tua punya anak itu sering main di jalan raya. Padahal jalan raya itu lalu lantas mobil, kendaraan banyak. Terus si orang tua itu bilang, nak, ojo nek embong, engkau ketabrak, engkau tiba. Ketika ada orang tua begitu, apakah orang tua itu jahat kepada anaknya tidak boleh bermain? Mboten. Sama ketika Dewan Guru MTS maupun SMK Al-Fitriyah, nduk, mari kita belajar disiplin, mari kita belajar tertib. Itu bukan karena Bapak Ibu Dewan Guru itu tidak sayang kepada anak-anaknya, kepada siswanya, kepada muridnya, kepada santrinya. Itu bagian, halo sing senyum-senyum, itu bagian kita sayang kepada sampean. Setiap apapun yang dikatakan oleh Bapak Ibu Dewan Guru MTS maupun SMK itu bagian dari kasih sayang, bahwa nanti sampean itu akan diarahkan mempunyai masa depan yang jelas dan masa depan yang gemilang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita setiap hari Senin memberikan pendidikan yaitu upacara, itu dalam rangka memberikan materi kedisiplinan dan ketertiban. Anak dilihat disiplin atau tidak itu minimal dilihat dari, kalau setiap harinya secara fisik itu dilihat dari PBB atau upacaranya. Hari ini saya lihat masih ada yang telat dan lain sebagainya, mau masuk lokasi lapangan masih tidak pakai ikat pinggang. Sekali lagi ini ajaran baru, upacara yang ke berapa? Ketiga G. Nah, ini ketiga upacara yang katakanlah uji coba ajaran baru yang terakhir. Setelah ini tidak ada uji coba. Artinya setiap hari Senin harus tepat waktu. Termasuk ketika nanti yang bertugas itu lebih awal di sini. Jangan duluan gurunya. Pak Ati datang di sini, yang petugas belum ada. Datang satu, mana temannya petugas? Masih di sana Pak, masih di sana Pak. Jangan. Petugas ya jam 7 sudah di sini. Ada petugas yang tidak wajib dan itu tidak sekolah, tidak berpendidikan, artinya tidak mengikuti pendidikan. Itu ada yang di sini jam setengah 7. Siapa? Ustadz Takim. Itu setiap hari Senin setengah 7 sudah di sini. Itu hanya membantu kita. Nah, kita yang belajar itu tugasnya saya di kono. Sekali lagi, ini upacara uji coba yang terakhir. Ya, hari Senin besok jam setengah 8 kurang 5 menit petugas maksimal sudah di sini. Pak Ati datang, ya sudah siap. Sampean sudah geladi sendiri. Mungkin diajari oleh anak-anak SMK dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Semuanya. Baru yang tidak bertugas karena ngaji dan lain sebagainya,
ya tetap ngaji. Lah ngaji itu kalau bisa ya sudah pakai ikat pinggang, baju sudah masuk, sudah sepatuan. Lah kalau ngajinya masih ikat pinggang belum dipakai. Ya tadi banyak yang ikat pinggang belum dipakai. Akhirnya kan nunggu pakai ikat pinggang, nunggu pakai katok, nunggu pakai kaos kaki dan sebagainya 15 menit sendiri. Nanti kepotong 15 menit, belum nanti dan lain-lain. Itu. Apakah ada yang ditiru, Pak? Ditiru. Yang ditiru kita adalah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu adalah tokoh Islam yang membawa ajaran Islam, itu orang yang paling disiplin. Dikira kita upacara ngikuti siapa? Ngikuti Kanjeng Nabi, disiplin. Kanjeng Nabi disiplin dilihat dari mana? Dari ahli jamaahnya. Kalau orang ahli jamaah itu berarti disiplin. Waktunya zuhur jam berapa? Jam 12 kurang seperempat, ya pasti jamaah. Maghrib jam berapa? Isya jam berapa? Subuh jam berapa? Duha jam berapa? Tahajud jam berapa? Itu berarti disiplin. Nah, disiplin itu juga ajaran Kanjeng Nabi. Maka dari itu mari kita laksanakan kewajiban kita masing-masing. Yang anak-anak kewajibannya anak-anak, yang dewan guru kewajibannya guru, yang kepala madrasah kewajiban kepala madrasah. Pak Adi akan memberikan contoh kepada sampean bahwa Pak Adi akan barengi sampean ketika hari Senin untuk berupacara, termasuk Bapak Ibu dewan guru. Yang besar-besar, yang SMK, jangan berpikir kita upacara sendiri, tidak mungkin sampean upacara sendiri. Jadi tetap akan dibarengi oleh Bapak Ibu dewan guru, dan saya sebagai kepala MTS Al-Fitriyah juga akan barengi sampean bersama-sama. Sepakat? Semuanya siap? Gerak. Siapa kita? Siapa kita? MTS SMK Al-Fitriyah. MTS SMK Al-Fitriyah. Istirahat di tempat, gerak. Itu yang kami sampaikan. Sekali lagi titipan saya, kelas 7, 8, 9 MTS, khususnya kelas 11 SMK, berikanlah contoh adik-adiknya yang baik-baik, karena kita satu lokasi, jadi supaya ternyata anak yang sekolah SMK itu lebih disiplin, lebih pinter, lebih lebih memberikan tauladan kepada adik-adiknya. Maka dari itu yang laki-laki maupun perempuan, jadilah pemimpin bagi adik-adiknya, dan jadilah pemimpin bagi dirinya sendiri. Siap SMK? Siap SMK? Sampean nggak usah minder jumlah titik, tapi kalau jumlah titik itu jadi orang top kabeh, bisa dicontoh kabeh, jadi menjadi contoh pimpinan minimal 7 pimpinan. Begitu ya? Nggak usah minder dan ya kudu manut. Itu dari saya. Apabila ada kesalahan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu Himne Madrasah.
Pembacaan doa. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجtinabah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat, lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepada-Mu lah kami bergantung dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Kembali ke tempat. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan sebelah kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman. Das, pimpinan saya Belani semuanya siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Sedikit yang akan saya sampaikan, sedikit yang akan saya sampaikan. Habis ini seperti biasa, yang MTS langsung ke masjid persiapan sholat duha sambil beristirahat ya. Jadi jangan belok selain menuju ke arah masjid. Paham gak? Yang putri maupun putra, yang laki-laki maupun perempuan, habis ini langsung menuju masjid. Jangan belok selain ke arah masjid. Dan sebagai contoh,
untuk kegiatan upacara selanjutnya, kalau ada yang telat sampai MC upacara memulai, maka konsekuensi akan langsung berdiri di tempat seperti dua contoh yang ada di depan ini. Paham nggih? Paham? Saged difahami? Ya, jadi cukup itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya langsung menuju masjid sambil persiapan sholat duha. Cukup waktu sampean untuk beristirahat, tapi di masjid ya, bukan beli jajan dulu. Paham nggih? Sudah, cukup itu yang dapat kami sampaikan. Semuanya siap gerak. Tanpa penghormatan bubar barisan. Jalan.